Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Kediri, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, pimpinan Balalai Tahan Kerja BLK Komunitas, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri acara peresmian BLK Komunitas tahun 2021 dan akselerasi kemandirian BLK Komunitas tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu program prioritas menemui tantangan saat dihadapkan pada situasi perekonomian nasional dan global yang diwarnai ketidakpastian. Kondisi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat. Sulitnya kondisi saat ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya angka pengangguran, meskipun jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 berkurang dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2021. Namun tingkat pengangguran negara kita saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sebaran pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45%, diikuti dengan lulusan SMA 8,55% dan lulusan universitas 6,97%. Menjelang akhir tahun 2022, kondisi ketenagakerjaan kita kurang menggembirakan karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor startup dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan. Penyebab kondisi ini tidak tunggal, banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial, tapi harus komprehensif. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat. Akhirnya kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat. Bapak Ibu yang berbahagia, pembangunan ekosistem dan transformasi balai latihan kerja di dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang saya nilai dapat menyasar permasalahan di lapangan. Pertama, BLK fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja informal dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah. Ini akan menjawab permasalahan pengangguran kita yang masih didominasi tamatan sekolah menengah. Yang kedua, kurikulum pendidikan vokasi yang disusun BLK lincah menjawab kebutuhan industri untuk membangun link and match ketenagakerjaan. Artinya, BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini. Ketiga, BLK hadir di sendi-sendi komunitas warga masyarakat, seperti saat ini di pesantren Lirboyo Kediri. Model ini unik karena calon pekerja akan berhadapan langsung dengan pembelajaran melalui inkubator-inkubator bisnis yang dibentuk di komunitas masing-masing. Oleh karena itu saya mengapresiasi BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, Damaseka, dan Pasraman. Saya juga senang karena penyebaran pembangunan BLK Komunitas
semakin masif sejak melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh sejak tahun 2021. Kini lebih dari 2.900 BLK komunitas telah didirikan yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Saya minta seluruh BLK komunitas di tanah air berfungsi efektif sehingga kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. Bantu para peserta didik untuk memahami dan memiliki keahlian apa saja yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan masa depan. Salah satu keahlian yang paling dicari oleh dunia kerja saat ini adalah kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi, karena perubahan terjadi sangat cepat dan terus-menerus. Di abad teknologi ini, kesuksesan bukanlah tentang apa yang sudah kita kuasai, melainkan bagaimana kita bisa terus memperbarui pengetahuan dan keahlian kita untuk merespon aneka tantangan baru. Saya kira selain penguasaan teknologi informasi, bahasa Inggris, kewirausahaan, ajarkan juga soft skill seperti kepemimpinan, adaptasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kesemuanya itu saya harapkan akan menjadi modal yang sangat berharga bagi SDM Indonesia untuk memenangkan masa depan. Menutup sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BLK Komunitas tahun 2021 dan akselerasi kemandirian BLK Komunitas tahun 2022 saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai setiap usaha yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.